tema khotbah yang diberikan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan secara sinodal, mengasihi sesama, membuka pintu untuk hadirnya sukacita. Ini seolah mengingatkan kita betapa sukacita itu tidak semua kita bisa alami, oleh karena ada hati dan pikiran kita yang belum tentu mengasihi sesama. Ya, berarti ada sesuatu yang perlu kita koreksi dalam sikap kita dan menyikapi dalam pergaulan maupun peristiwa yang kita hadapi. Apakah kita menyikapi dengan mengasihi atau sebaliknya, dan itu menentukan apakah ada sukacita atau tidak dalam hidup kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara, suasana hati dan pikiran yang buruk itu bisa berpengaruh kepada kondisi tubuh kita, yaitu tubuh yang bisa menjadi buruk atau sakit. Saya mengutip suatu riset yang dilakukan oleh Asosiasi Jantung Amerika, membuktikan bahwa menyimpan rasa marah dan dendam dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner yang didahului oleh kondisi tekanan darah tinggi dan arteriosklerosis. Bahkan juga lebih lanjut dikatakan dalam satu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan seorang yang menyimpan dendam memiliki peluang 50% lebih tinggi untuk mengalami penyakit dengan rasa nyeri seperti pada lambung, sakit punggung, dan sakit kepala. Yaitu bisa dicek ulang ya, tetapi ternyata banyak dipahami suasana hati dan pikiran yang buruk akan berdampak buruk buat tubuh kita. Dan saya kira kita semua pun bisa mengatakan yang sama. Itu bisa terjadi. Nah, dalam satu kebersamaan saudara Bapak Ibu, ya saya mengutip kembali, ada yang mengatakan begini, 1000 kebaikan tidak akan menjadikanmu layaknya malaikat. Tapi dengan satu kesalahan cukup membuat orang lain menilaimu layaknya iblis. Itulah hukum kehidupan yang berlaku di dunia ini. Saya mencerna ya kalimat itu seolah mempertegas, jangan pernah berharap kebaikanmu menjadi kebaikan orang lain kepadamu. Menerima kebaikan orang lain dari kebaikan kita. Karena orang hanya menanti bila ada satu kesalahan kita, maka cukup menjadi alasan kita akan dinilai buruk atau disebut tadi iblis, jahat begitu ya. Saya melihat itu juga ketika ternyata Yesus pun selalu dan bisa dikatakan merasakan perlakuan yang buruk dari orang lain. Apapun alasannya, terkesan ada yang salah pada Yesus yang tidak disukai orang banyak atau juga malah murid Yesus. Ya, dalam satu kesempatan yang kita baca bahkan di pasal 13 ayat sebelumnya, mulai ayat 21, Yudas Iskariot ternyata merencanakan hal yang buruk kepada Yesus. Ya, karena kemudian kita tahu bahwa dialah yang mengkhianati Yesus dan mengkondisikan akhirnya Yesus ditangkap oleh prajurit istana. Mempertegas bahwa sangat mudah orang itu berlaku buruk sama kita, dan tentu bukan karena pengalaman sukacita. Pasti ada hal yang kurang nyaman yang dirasakan karena orang lain, hingga dia membalas dengan keburukan. Ya mungkin maksudnya baik satu kesempatan, ya mungkin seperti Yudas Iskariot, tapi dampaknya buruk terhadap Yesus dan bahkan kematian. Maka ketika Yudas merencanakan hal buruk kepada Yesus, dalam bacaan kita ayat 31 sampai ayat 33, ternyata Allah menghadirkan rencana untuk memuliakan Yesus. Yudas berencana hal yang buruk, tetapi Allah Bapa merencanakan hal yang baik kepada Yesus, yaitu memuliakan Yesus. Maka di sini saya mengajak kita sedikit mungkin meresapi sikap dan kondisi itu, bahwa bila kita difitnah, bila kita direndahkan, bila kita dihina atau dijelek-jelekan oleh orang lain yang mungkin memang karena hal yang gak disukai dari kita, dan mereka bebas menilai dan mencari kesalahan-kesalahan kita, tetapi sejauh kita menyadari bahwa kita tidak melakukan hal yang buruk kepada orang lain itu, dan kita bisa tahu dari hati kita, ketahuilah Tuhan justru menghadirkan kasih-Nya kepada kita.
Justru Tuhan akan membela kita. Karena itu, ketika kita memang mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain, apapun alasannya, biarkan hati kita terbuka pada kasih Allah. Ketika orang lain tidak mengasihi kita, maka biarkan Allah mengasihi Anda. Biarkan Allah meyakinkan kita bahwa perlakuan buruk sesama, dan Tuhan sudah mengalami itu, dan Dia akan meminta kita tidak membalas dengan kebencian, dendam, atau kutuk. Karena Yesus pun mengalami itu, tidak membalas dengan kebencian, dendam, dan kutuk. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat perlakuan orang kepada para rasul, sejarah mencatat hampir semua rasul kecuali Yohanes di Pulau Patmos, dia sempat tinggal di sana, matinya martir, dibunuh. Caranya sadis, disalib, baik seperti salib Yesus disalib, atau terbalik, atau bentuk X, ditumbak, ya, ditombak begitu, bahkan dirajam. Jadi jangan kita berpikir kalau status rasul Yesus meninggalnya itu terhormat dalam sebuah cinta kasih banyak orang. Sebaliknya, mengalami sebuah kematian yang tragis dari orang-orang yang membenci. Dan mungkin kita akan bertanya ulang, wow, ternyata kita bisa mengalami itu, tidak bebas dari ancaman dan kebencian banyak orang dan kematian yang mengerikan. Tetapi bagaimana sikap mereka kepada orang-orang yang sejak awal diketahui membenci, bahkan menyerang dan menyakiti? Tentu kita percaya dalam iman, sikap mereka adalah seperti Yesus. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kutuk. Maka kita sering mendengar istilah, dan di Alkitab disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu yang berlaku umumnya di dunia. Karena kita nggak rela dan ikhlas diperlakukan buruk, kita mau membalas supaya setimpal, dan kita akan puas dan lega. Ini tidak dibuat oleh para murid Yesus dan keluarganya, dan juga murid-murid yang lain. Justru ini yang membedakan antara murid Yesus dengan orang lain di sekitar mereka yang menyakiti. Tapi kalau boleh jujur, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu menggoda kita untuk kita pilih untuk melampiaskan kekecewaan kita dengan alasan aku juga manusia. Berarti para rasul itu bukan manusia ya, atau Yesus bukan manusia. Itulah pergumulan kita. Ya, mungkin kita akan mengatakan, wah, aku mah nggak begitu, belum aja ngalamin yang buruk, ya, diperlakukan, direndahkan, dijelekan, dihina di depan mata, bahkan mungkin keluarga kita, teman sahabat kita, atau pasangan kita. Nah, silakan mau memilih sikap apa merespon itu. Tetapi renungan kita pada pagi ini justru mengajak kita, kalau dalam bacaan kita justru ayat yang ke-34 sampai 35 diminta oleh Yesus kita untuk saling mengasihi, apalagi musuh gitu. Jujur Bapak Ibu Saudara, ini nggak kita banget gitu. Kalau orang Jakarta itu nggak gua banget. Kenapa? Kalau dia jual, kita beli, istilah gitu. Kalau dia ganggu, ya kita respon, kita balas gitu. Kalau dia nggak ganggu, ya nggak apa-apa gitu. Artinya tetap hati dan pikiran kita bukan dalam kondisi seperti yang Tuhan minta, tapi adalah yang kita maui. Kalau sudah ngomong harga diri, bahkan bicara sara atau agama secara khusus ya, direndahkan, dihina, kita akan bisa membela dan siap martir ibaratnya. Ini memang situasi yang saya nggak mau komentari bahwa kita mah nggak mungkin begitu ya menyikapinya. Ya silakan kita renungkan. Tetapi kalau kita akan ditanya, kenapa Anda harus mengasihi? Tuhan, kenapa aku harus saling mengasihi? Karena gini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam kondisi aman nyaman seperti ini kita mau bilang ya saya mah pasti jadi orang baik. Ingat seperti Ayub ya, ketika dia saleh, sangat saleh, lalu iblis meminta untuk ya kita tes aja, dia masih saleh tidak, masih percaya Tuhan tidak ketika diberikan penderitaan, ketika direndahkan, ketika dihina, ketika dijatuhkan dirinya, dan dengan penyakit dan peristiwa buruk menimpa keluarganya yang dialami kemudian. Ternyata seorang Ayub pun tidak lepas dari emosi yang akhirnya dia marah kepada Tuhan. Ya. Jadi gini,
Saya ajak kita nggak untuk takabur begitu ya, seolah aku nggak akan begitu, sebentar ya. Tapi kita jadikan ini sebuah refleksi bagaimana kita pun bisa mengalami. Tapi hari ini mari kita kembali kepada yang Tuhan maui, menjadi sesuatu pengalaman yang membuat kita semakin dewasa iman ya. Harus ada tahapan-tahapan perubahan dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan kita percaya akan firman Allah dan iman kita kepada Yesus. Maka kenapa Anda harus mengasihi apalagi musuh? Ya, yang pertama adalah dalam kitab Yakobus disebutkan pasal 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yang pertama adalah kenapa Anda harus mengasihi apalagi musuh? Karena Anda dan saya bukanlah hakim terhadap musuh. Kita bukan hakim. Pembalasan adalah hakku, kata Yesus, bukan hak kita, apalagi kewajiban. Ini gak adil, ini merasa gak nyaman, iya. Tapi disitulah arti ketika Tuhan bilang, kalau engkau menjadi muridku, engkau harus menyangkal dirimu. Menyangkal apa? Untuk menjadi hakim atas musuh kita. Dan musuh kita kadang-kala bukan orang luar yang kita hakimi. Dia bisa pasangan kita, dia bisa anak kita, dia bisa orang tua kita. Loh, nggak mungkin dong Pak Pendeta. Ya mungkin aja. Lihat sikap kata-kata kita yang terlontar kepada mereka, sebuah statement menghakimi, sebuah kesimpulan terhadap orang itu dengan kata-kata yang mungkin melukai. Itu kan kata-kata yang menghakimi. Nggak ada kata-kata yang menyenangkan buat orang sedih ya. Siapa yang kita hakimi? Terkadang orang terdekat kita. Kenapa? Karena kita mungkin merasa nggak seperti itu yang kita mau, dan kita punya pembelaan dan kita membela diri dengan menghakimi. Tetapi firman Allah bilang yang pertama adalah kenapa Anda harus mengasihi apalagi musuh? Anda bukan hakim. Itu bukan wewenang kita, itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan ya. Kita geram, kita nahan nih, iya tahan aja, karena kita punya kelemahan dan keterbatasan yang membuat kita nggak kuat Tuhan. Dan Anda melontarkan pelampiasan dengan kata-kata. Ya, saya bisa merasakan kelemahan itu kuat. Semua kita bisa melakukan itu atas nama ketidakmampuan menahan. Tetapi apapun alasan itu, mari pagi ini firman Allah justru yang pertama ingatkan kita, kamu bukan hakim, itu bukan tugasmu. Yang kedua, saudara Bapak Ibu, kenapa kita harus mengasihi apalagi musuh kita? Adalah ketika kita mengasihi. Nah, kata mengasihi saudara Bapak Ibu itu bukan dalam konteks orang yang sedang kasmaran ya, sepasang kekasih untuk mengatakan aku mencintaimu, aku mengasihimu, lalu konotasinya adalah aku mau memilikimu menjadi pasangan dan atau mungkin istri atau suami begitu ya. Bukan itu. Lebih mudah saya mengatakan mengasihi berarti Anda tidak melakukan hal yang buruk kepada mereka. Tidak membenci, mendendam, apalagi mengutuk. Berarti apa? Mengasihi lebih kepada sikap berlaku baik, melakukan kebaikan. Maka melakukan kebaikan ternyata permintaan Yesus, bukan tetangga, bukan orang tua, bukan juga sahabat, tetapi Yesus. Kalau kita mau mengikuti sebuah permintaan, biasanya karena kita tahu dia orang yang kita hormati, dia orang yang kita segani, atau yang kita cintai. Dan sekarang Yesus meminta kita, apa kita akan menolaknya? Maka mengasihi, melakukan kebaikan dalam hidup ini, itu permintaan Yesus ya. Pahami ini saudara Bapak Ibu. Kenapa? Kan dalam Matius 5 menyebutkan, tetapi aku berkata kepadamu. Secara personal dia memberitahu, aku mau bilang sama kamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Enggak banget ini. Tetapi itu permintaan Yesus. Protes, silakan protes. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat yang ke-44 pasal 5 Matius, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi dalam daging kita bilang enggak banget. Itu buat tetangga, itu buat orang lain, bukan buat saya.
Walaupun Tuhan bilang, aku berkata kepadamu. Saudara Bapak Ibu, yang dia ucapkan sesuatu yang kita gak akan aminkan. Kalau boleh jujur, Tuhan dikoreksi, boleh gak dikoreksi? Harusnya Tuhan ngomong begini, tetapi aku berkata kepadamu, bencilah musuhmu dan kutukilah mereka yang menganiaya kamu. Gimana? Lebih nyaman kalimat itu? Dan kita aminkan? Langsung ada yang mengatakan haleluya. Jujur, itu mewakili situasi diri kita yang gak tahan tadi itu, ya kan? Meluapkan emosi kita, dan kita akan bilang, Tuhan gitu dong, kan ini lebih pas. Kenapa? Di ujung ucapan yang kita aminkan itu tadi, bencilah, kutukilah orang yang menganiaya kamu, kita menanti kehancuran mereka. Untuk membuktikan, jangan main-main sama aku ya, gitu. Ini kan harga diri ya. Aku orang yang gak bisa digitukan. Awas ya, ini duniawi banget. Dan kita bilang, ya gak apa-apa kan aku masih di dunia gitu ya. Ada aja pembelaan diri kita, ya gak apa-apa kan. Nah gitu ya, terserahlah. Tapi saudara Bapak Ibu, memang apa yang Tuhan minta itu sesuatu yang pribadi buat semua orang yang percaya dan mengaku muridnya. Aku berkata kepadamu, bukan kata orang. Firman yang gak kita mungkin aminkan, tapi Tuhan bilang, tapi itulah permintaanku. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mengasihi terlebih musuh kita? Karena kita telah ditebus menjadi miliknya. Kita itu miliknya, bukan lagi milik kuasa kegelapan yang bisa membinasakan kita karena dosa-dosa kita. Saudara Bapak Ibu, ini menarik ya. Kita kan nggak pernah dengar kalau orang sudah meninggal apa yang akan terjadi, ya, atau bahkan yang namanya neraka itu seperti apa? Bisakah orang Kristen masuk neraka, gitu ya? Ya, memang saya juga belum pernah ke sana ya, jadi nggak tahu seperti apa. Tapi kalau ada banyak kesaksian, bahkan di Alkitab sendiri menyebut, ada sebuah kalimat mengatakan ada ratap dan kertak gigi. Ada ratap dan kertak gigi. Itulah kematian yang kekal, kebinasaan. Dan itu terjadi bagi orang yang berbuat dosa. Itu sanksinya, itu hukumannya. Dan sebelum Tuhan menebus kita, tidak ada negosiasi, peluang untuk bebas dari ancaman itu. Sehingga betapa mengerikan hidup kalau ujungnya mati untuk kematian kekal atau binasa. Saudara Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang diciptakan Tuhan, berarti manusia itu menjadi milik kuasa dosa, yaitu akan menerima kematian kekal. Ya, ini kalau ngomong gini kan kesannya kan sesuatu yang gak ada ngaruh dengan kita ya. Mungkin hari ini juga ketika Bapak Ibu Saudara mendengar ya biasa saja. Memang begitu. Kenapa? Karena ini hal yang belum kita tahu dan belum kita alami. Tetapi yang belum kita tahu dan kita alami gak berarti gak terjadi. Karena Yakobus pun ingatkan, kalau perbuatan kita gak seperti yang Tuhan minta, dampaknya buruk buat kita. Sampai dikatakan kata Yesus, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ini kalimat yang kadang membuat orang, kok bisa gitu ya? Justru harusnya orang yang berseru-seru kepada Tuhan, itu orang yang pasti mendapat tempat yang layak atau surga begitu ya. Tapi kenapa bisa tidak gitu loh? Ternyata satu paket. Ketika orang itu berseru-seru, adalah seruan yang semestinya menggerakkan hidup melakukan kehendak Bapa. Bukan status, bukan cuma status, bukan cuma lip service, tapi betul-betul yang dia percayai, ia berseru kepada Tuhan, itu menggerakkan sikap hidup melakukan kehendak Bapa. Yesus justru mengoreksi, bukan hanya status, tapi jadikanlah hidupmu melakukan kehendak Bapa karena engkau percaya kepada Tuhan. Maka saudara Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah kenapa kita harus mengasihi terlebih kepada musuh, karena kita sudah ditebus menjadi miliknya. Itu berarti apa? Bahwa kita harus mengikuti pemilik kita. Saya nggak yakin ada orang pelihara hewan gitu ya, lalu kita suruh-suruh, kita udah latih segala macam, tetap hewan tuh ngebandel gitu, ngelawan yang kita suruh, pasti kita akan lepas.
Pasti kita akan kasih orang. Pasti kita akan, udahlah saya nggak mau lagi ngerawat dia. Ada asumsi kita karena aku pemiliknya, ikutin. Dan ini pun juga dimiliki oleh orang tua kepada anaknya. Ini anakku, kenapa melawan perintahku? Kenapa nggak ikuti mauku? Itu ada kondisi di mana kita merasakan karena aku pemilik, seolah-olah begitu. Karena dia anakku, ikuti dong. Tapi kan yang terjadi, banyak anak kan dengan usia tertentu, kondisi tertentu, justru banyak ngelawan gitu ya. Aduh, kalau bisa gini Tuhan, baliklah ke kandungan, jangan lahirlah dia, karena kesel gitu ya. Pertama mungkin mama gitu ya. Tapi itu bisa dimaklumi, karena ada harapan. Ikuti dong, karena aku yang merawat kamu gitu. Kenapa tidak ketika memang Tuhan yang memiliki kita, yang sudah menebus kita, berharap itu? Ikuti dong. Ikuti. Kamu telah ditebus. Apa yang dia minta? Yang tadi, permintaannya, lakukan kebaikan. Kasih, itu bentuk kebaikan yang konkret. Iman pengharapan akan berlalu, tapi kasih tidak akan berlalu. Selalu akan ada. Kenapa? Karena kasih itu abadi. Kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih adanya. Ini jelas Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat adalah kenapa kita harus mengasihi? Karena ada sukacita di situ. Karena ada bahagia di situ. Tidak ada orang yang berbuat baik akan semakin hidupnya khawatir dan takut atau mengalami hal yang buruk. Simpel sekali Bapak Ibu Saudara. Sampai Alkitab mengatakan ya dalam Kisah 20 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bohong kalau orang memberi itu dia akan menjadi buruk atau sedih, tapi justru dia akan merasa bangga, sukacita dan berbahagia. Apapun yang Anda lakukan dalam memberi itu atau bahkan memperjuangkan itu, Tuhan hadirkan rasa suasana hati pikiran yang penuh dengan sukacita atau bahagia. Saudara Bapak Ibu, dalam Matius 24 ayat 46 menyebut, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dia menghendaki menjumpai kita melakukan tugasnya, dan tugas yang dilakukan itu mendatangkan kebahagiaan. Mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada alasan kenapa Tuhan meminta kita mengasihi terlebih kepada musuh. Dan bahkan kalau Tuhan meminta apa yang kita rasa nggak bisa, Dia hanya mengingatkan siapa kita. Kita berbeda dari perilaku dunia. Maka biarlah, mari saudara Bapak Ibu, kita menjadi pribadi percis seperti yang Tuhan minta, sekalipun berbeda dari dunia ini, adalah untuk membuat sebuah harapan kehidupan yang semakin lebih mencerahkan, menyenangkan bagi banyak orang, dengan mengasihi, dengan menghadirkan kebaikan dalam diri kita kepada siapapun. Mengasihi tidak mengenal agama. Mengasihi itu warna seorang yang beragama, bahkan yang bertuhan. Sudahkah itu ada pada kita yang mengaku beragama atau bertuhan? Semangat mengasihi karena akan membuka suasana sukacita dalam hidup kita, dan tidak lagi melihat ada apa di hari esok, tetapi hari ini terpujilah Tuhan karena sukacita itu. Karena aku bisa menghadirkan yang Tuhan minta. Karena aku milikmu, aku sudah engkau tebus. Jadikanlah aku bejana yang kau bentuk penuh dengan kasih.